kubu sebelah kiri dan kubu sebelah kanan. Ada ratusan orang. Ini kayak lagi mau tinju gitu ya, suaranya di kiri dan kanan. Senang sekali saya Kak Rose. Ada dua tamu cantik yang akan menemani saya hari ini. Dan hari ini benar-benar Usi Sulistyawati, bukan gimmick usinya ya kan. Kemarin usi-usi yang keluar yang lain ya kan. Hari ini ada juga Edis Adelia, karena pasti saya yakin banyak juga yang masih bertanya-tanya, penasaran gitu ya. Edis ini sebenarnya bagaimana sih Indra Bruggman dan Soraya Abdullah itu? Nah, kita langsung saja bertanya kepada Edis Adelia, dan ada beberapa artikel maupun tayangan yang ingin kita tanya ke Edis. Dan inilah rumpifikasi kita yang pertama. Melangsungkannya udah beberapa bulan yang lalu, melangsungkannya ya. Jadi memang benar kan, kemarin Mbak Aya udah sempat bicara di beberapa media ya, bahwa memang betul ada pernikahan. Udah deh bubar, udah deh. Ayo, udah panjang kali lebar ya. Bukan. Panjang ya Allah, Rabbana. Pokoknya doanya aja, doanya yang baru. Kalau itu Mbak Aya aja yang jawab kapan-kapannya. Intinya gini, saya sebagai sahabat senang banget mendengar berita tersebut ya, karena Mbak Aya juga sahabat saya, Indra juga teman saya, jadi sama support aja, sama doakan mereka, sama support aja. Gini, Mbak Aya kan nggak mungkin bersentuhan dengan orang yang bukan muhrimnya, itu aja lah saya bilang kan. Nah di situ ya udah artiin aja sendiri gitu. Mereka kekeh harus keluar dari mulut kamu. Baik, nah langsung jadi gimana itu ceritanya? Edis sampai Edis bisa bercerita seperti itu kan pasti karena Edis yakin gitu ya. Ya, jadi gini sekali, pokoknya saya bicara di sini ya, Mbak Feni ya, bahwa saya mengklarifikasi ucapan saya yang barusan kita saksikan bersama-sama, bahwa pada waktu itu saya bicara demikian, tentu saja karena saya dapat informasi dari Soraya Abdullah. Jadi dia yang memberitahu sendiri? Iya, dia memberitahu sendiri. Kalau saya nggak dapat info dari Soraya, ngapain saya ngomong kawin? Indra sama Aya kawin nggak ada hubungannya sama saya kan? Jadi kapan dia cerita? Ceritanya kayak gimana? Gini, pokoknya intinya sih begini, dia itu menceritakan gini. Pada suatu sore saya ditelepon sama wartawan, Mbak Edis, aku minta pernyataan dari Mbak Edis. Aku udah wawancara Mbak Aya tentang apa nih pernikahan Mbak Aya sama Indra. Kamu beneran kawin? Iya, Mbak Aya udah bikin statement barusan seperti itu kan. Terus sebentar, aku tanya Indra sama Aya dulu ya gitu kan. Kemudian saya tanya sama Aya gitu kan, kata Aya ketawa dia kan gitu. Iya Dar, ya udah kan AA nggak bisa banyak bicara di sini, AA nggak bakalan ngomong. Aku juga nggak boleh bicara banyak, jadi aku minta kamu yang menyampaikan berita tersebut. Menyampaikan berita tersebut. Jadi saya diminta tolong untuk Aya menyampaikan berita tersebut kepada media. Berita tersebut tuh apa waktu itu dia sebutnya? Iya, berita pernikahan. Memang jelas gamblang dia katakan. Betul, memang betul ada pernikahan. Iya betul, dia bilang ke saya seperti itu. Memang ada pernikahan. Katanya Mbak Aya. Dia cerita apa lagi? Ada pernikahan. Dia cerita nggak detail-detail dilamarnya atau apanya gitu, ada nggak? Jadi sebenarnya Aya cerita masalah dia dilamar dan Indra ngasih cincin itu bukan hanya ke saya saja, tapi ada nih saksinya, ada saya, Elma Tiana, Uci Faisal, Dian Komalasari, Anissa. Anissa siapa? Ada Anissa teman saya gitu ya. Jadi ada 5 orang yang mendengar cerita itu. Yang mendengar cerita tersebut setelah acara yang tadi tuh di launching WO-nya. Yang kamu diwawancara itu. Yang saya diwawancara tadi yaitu launching WO-nya apa namanya? Elma Tiana seperti itu. Jadi dia gimana? Dia ceritanya sampai dia tiba-tiba cerita bagaimana? Emang ditanya atau gimana? Iya kan pada waktu itu setelah saya ditanya wartawan yang pertama tadi kan saya tanya lagi ke Aya, kemudian saya tanya lagi ke Indra. Nah ketika saya tanya ke Aya, jawabannya seperti itu, dia ketawa, iya Dar gitu kan. Memang sebelum ada berita itu beredar, tepatnya 2 bulan yang lalu saya ditelepon Aya. Waktu itu udah lama saya nggak ketemu, ditelepon dia minta saya sebagai MC di launching Sahabat Tour and Travelnya di Bandung gitu kan. Nah terus ya udah saya di sana, kemudian saat itu dia cerita memang dia ada hubungan dengan Indra Bruggman. Ada hubungan? Lagi dekat dengan Indra Bruggman. Saya wah selamat ya, karena kan kita lama nggak ketemu. Tapi kamu nggak tanya ke Indra Bruggman ya? Indra ketawa-ketawa seperti biasa. Kan kita tahu Indra Bruggman itu. Oh, jadi pas Aya cerita itu ada Indranya di sebelah? Nggak ada. Oh, nggak ada. Indranya. Kemudian ketika waktu itu kan hanya bilang deket kan. Ketika saya tanya deket, bener deket sama Aya, itu pun dia hanya ketawa-ketawa. Oke, ya udah saya nggak. Kamu nggak tanya deket gimana, pacaran gitu, nggak diperjelas lagi?
Iya katanya sedang begitulah bertaruh, apalah menjalin hubungan kan nggak boleh pacaran. Oh iya bahasanya, bertaruh. sayangku. Sedang bertaruh itu Ya, diakui ya. tapi dia nggak ngomong bertaruh sama saya, pokoknya cuma ngomong bahwa deket aja gitu. Sekarang aku lagi deket sama Indra, ya udah. Terus ya udah saya MC nggak ada masalah, udah. Kemudian sampai saya ditelepon sama wartawan tersebut gitu, dan saya tanya ke Ayah begitu. Terus kemudian kan Di acara ini, di acara WO itu dia cerita apa aja? ya itu kan Detailnya dicerita? cerita waktu dilamar, katanya apa, maksudnya mengungkapkan ketika Indra ngajak Seperti apa pernikahannya, apakah dia juga cerita? Enggak, dia nggak cerita. Di mana pernikahannya, seperti apa, siapa saksi dan wali, nggak cerita. Nggak cerita, cuman bagaimana Indra melamar. Betul. Dikasih cincin? Katanya dikasih cincin, seperti itu. Dan masalah cerita Dia ditunjukin nggak cincinnya? Enggak, aku nggak lihat. Oh nggak lihat. Oke. Dan masalah apa tadi? Tadi kan Menikahnya di mana? Menikahnya di mana saya nggak tahu. Terus udah gitu kan Ayah sendiri yang memberikan pernyataan kepada media waktu tadi itu kan kepotong tuh. Nah kita lihat Tadi kan coba. saya bicara. Oke, kita lihat ini bagaimana pernyataan yang berikut ini dari Soraya Abdullah, kita lihat. Gak menyangka memang benar. Pokoknya takdir Allah lah, kita nggak ada yang dari kita itu merencanakan, nggak ada. Semua mengalir begitu aja. Nggak pernah nyangka, nggak pernah merencanakan, nggak ada, semuanya begitu aja. Kita nggak pernah mau menutupin atau apa, enggak, semuanya. Kalau nggak mungkin kita pasang foto di medsos seperti itu. Dan itu sebenarnya kan udah dari berapa bulan yang lalu kita pasang foto. Oke. Nah ini mengenai pasang foto begitu. Kalau Itu gini, pernyataan dari Soraya Abdullah sendiri. Tidak mungkin, dan itu memang sudah takdir begitu. Jadi gini, masalah pernyataan Ayah dan Indra silahkan bertanyakan langsung yang bersangkutan. Tapi Edi sendiri kan sempat juga bercerita bahwa kan coba wartawan lihat deh logikanya, kalau memang nggak ada apa-apa kan tidak mungkin berfoto. Ya, Nah itu jadi gimana tuh? Mbak Feni, ternyata saya juga ketika lihat Rompino Secret yang waktu Indra diwawancara, saya baru ngeh juga ternyata di situ. Oh ternyata yang bersentuhan itu anaknya si Zahra, gitu, anaknya Ayah. Kan bisa dilihat ya badannya lebih kecil, kan Ayah badannya agak Kamu besar. pun mengira itu tadinya bahwa itu Ayah. Iya, saya pun demikian. Oke, jadi setelah kamu teliti lagi foto Indra dan Iya. Ayah, Dan saya pikir juga waktu pas Indra gandeng seseorang itu juga fotonya Ayah. Ternyata pas diperhatiin itu fotonya Kak Rani, itu teman saya juga gitu. Oh seperti itu gitu. Jadi gini sebenarnya ya Mbak Feni ya, bahwa saya kemarin spontan memberikan pernyataan itu karena saya sebagai teman mana sih yang nggak bahagia nggak temennya menikah. Pasti. Jadi ketika Ayah bilang menikah dengan Indra, saya tuh bahagia banget, saya excited banget sampai ya udah minta tolong ya Dis, tolong sampaikan ke media. jadi Mbak Ayah, Soraya Abdullah yang minta tolong kamu untuk sampaikan kepada media. Jadi ada permintaan itu. Iya, ada, dan itu pun saya sampaikan ke Indra, bisa cross check ke Indra. Saya bilang, Indra, saya pikir gini, saya pun ngomong sama Indra gini, Indra, tadi istri kamu telepon aku. Hah? Kata Indra gitu, iya, jadi pokoknya ya, Ayah udah cerita semua, kamu udah deh, kamu ini aja, saya bilang gitu kan. Terus Ayah minta aku bicara ke media, gimana nih, saya bilang itu kan. Kan Ayah juga, maaf, Indra juga kemarin kan bicaranya di Rumpi bahwa ketika saya tanya, Indra tidak mentidakkan dan tidak Cuman mengiyakan. bilang apa, terserah kan kata dia. Terserah kamu jawab apa yang kamu tahu, terus doakan saja. Gitu ngomongnya. Makin bingung kan ya? Makanya kan aku bingung sekarang, aku dimintain tolong, aku ketiban pulung. Sedih deh gitu kan. Gue aja yang ketiban pulung. Nggak maksudnya dilarang, nggak ada klarifikasi. nggak dilarang, nggak ada klarifikasi ya. Saya kan sebagai teman spontan aja gitu. Secara kan kita semua orang pasti nunggu-nunggu Indra kapan sih nikahnya. Jangan kan orang lain, saya juga nunggu kapan Indra kawin. Begitu dengar kabar dari Ayah, ya Allah alhamdulillah senang banget. Saya langsung ucapin selamat and the blood. Bukannya klarifikasi, cengenges-cengenges. Nah sekarang apa komentar kamu ketika melihat yang berikut ini? Pernikahan dengan Soraya Abdullah. Tidak ada pernikahan dengan Soraya Abdullah. Nah itu kan ketika dia dengan tegas ngomong gitu, kamu tuh bagaimana perasaanmu waktu itu? Saya jadi ikutan galau. Saya bilang, waduh, gimana ini? Saya bilang kan memang terus terang kalau ditanya kapan mereka menikah di mana, memang saya tidak tahu dan saya sama sekali nggak lihat. Saya hanya sampai Ayah cerita ke saya, menyampaikan ke saya di hadapan teman-teman semua. Terus ya udah akhirnya saya pikir benar, dan saya tanya ke Indra ketawa-ketawa. Oke, sekarang telepon lagi Indra sekarang, masih ketawa-ketawa nggak dia? Halo Indra. Ya, halo. Nah Indra, sekarang giliran Edis nih ada di sini. Indra,
Selamat Ya. ya, kamu berhasil membawa saya ke eret-eret dalam masalah kamu. Enggak dong, saya nggak mengeret-eret. Cuman kan gini, waktu Mbak Edis telepon, Iya. itu apa namanya saya ketawa karena kan dia nanya, Indra selamat ya udah nikah sama ayah. Lah saya pikir kan Edis bercanda. Emang kita, Ya, saya Bang ketawa Benny, dong, ya saya kan? sama Indra ini emang antara jujur dan bercanda tuh kita beda Nggak, tipis. Beda tipis. Kita Jadi, emang jadi kesulitan Indra bercanda. kamu pikir dia bercanda gitu. Saya pikir bercanda. Lagi pula mana mungkin sih apa namanya ada pernyataan begitu. Saya kan nggak ngelakuin, jadi saya pikir bercanda. Oh, kamu Terus nggak dia nyangka bahwa itu terus dia serius? nanya kan, Indra boleh nggak saya mau wawancara? Saya wartawan banyak yang nanya, dia bilang begitu kan. Terus dia bilang ya silakan aja, cuman jangan memberikan statement apapun, berikanlah statement yang kamu tahu. Kalau kamu tidak tahu apa-apa, ya kamu bilang tidak tahu apa-apa. Oke. Nah, gitu. Nah Indra, kan Edis bilang bahwa dia berani mengatakan seperti itu karena dia mendengar sendiri dari pihak Soraya Abdullah yang bercerita bukan saja kepada dirinya tapi ada 5 orang lainnya yang juga melihat gitu. Nah, itu saya baru tahu dari Edi setelah adanya, oh kenapa kasus ini kok ada isu pernikahan, ternyata sudah ada omongan dari Soraya Abdullah sama temennya gitu. Oke. Makanya saya nggak kaget. Oke, jadi menurut kamu, jadi sekarang udah gak kaget di mana sumber itunya begitu ya? Iya, Kan- sumbernya kan dari Mbak Soraya yang mengumbar gitu. Oke, nah Indra kamu udah pernah ketemu lagi dengan Soraya Abdullah nggak setelah kamu mengklarifikasi ini? Mbak Soraya ada kemarin beberapa hari yang lalu meminta bicara berdua sama saya, cuman lewat BBM, nanti bisa saya tunjukin kalau kita ketemu lagi. Dia bilang gitu, bisa nggak kita bicara berdua? Saya bilang gini, maaf Uhti, kita bukan muhrim. Alangkah lebih baiknya kalau kita tidak bertemu berdua, nanti timbul fitnah. Iya. Tentunya Uhti lebih tahu soal agama, soal itu. Aku bilang kita bertemu saja ramai-ramai seperti biasanya. Oke. Saya jawab begitu. Baik. Jadi terus apa jawaban dari Soraya? Seperti biasa ya, seperti kalau misalkan saya bikin statement itu jawabnya lain. Mbak Soraya itu selalu begitu. Makanya sampai kemarin terakhir saya bilang sama Soraya, jadi apa inti dari BBM-an ini? Kalau memang seperti ini, Uhti jawabnya apa? Pertanyaan saya apa? Lebih baik ya cukup sudah aja sekian. Wassalam. Oke. Kemarin saya memberikan statement lagi di sebuah infotainment. Iya. Terus dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ahi? Saya cuma jawab dengan jempol saja. Oke. Jadi dengan cengengesannya, masih itu ya semuanya ngambang-ngambang. Kamu Indra kamu nggak tanya di BBM kamu nggak tanya mungkin kenapa cerita seperti itu sih gitu nggak bertanya? Saya Pada sudah bertanya, Uhti, aku bilang gitu, saya mau klarifikasi, ayo kita klarifikasi bareng di wartawan, kita klarifikasi berdua. Aku bilang gitu, saya menyayangkan ada statement Uhti yang seolah-olah mengiyakan bahwa pernikahan itu ada. Iya. Gitu loh. Kalau masalah kabar orang lain mau beropini, mau bilang ABCD, itu kan sesuatu yang wajar. Iya. Tapi menjadi tidak wajar kalau dari orang yang dibicarakan itu keluar kalimat yang tidak ada sebenarnya. Iya. Ya soal pernikahan itu kan pernikahan tidak ada. Itu keluar sendiri dari mulutnya Soraya. Mbak Soraya. Itu Apa yang saya jawabnya? kaget. Apa jawabnya dia? Dia seperti biasa mengelak. Dia pertanyaan. Dia selalu bilang astagfirullahaladzim, gini-gini segala macam. Janganlah klarifikasi. Sudah cukup Allah menghukum saya. Ada semua bukti BBM-nya. Allah menghukum saya. Maksudnya bagaimana? Allah sudah cukup menghukum saya. Dia bilang begitu. Oke. Aku bilang menghukum apa? Nah, iya kenapa itu? Menghukum apa? Menghukum apa? Itu tidak. Itu pun setiap pertanyaan saya tidak dijawab dengan lugas. Oke. Seperti menghukum apa? Menghukum gini. Tidak ada. Selalu pakai dengan ayat-ayat apa segala macam. Yang membuat saya bingung. Ini orang maunya apa sih gitu? Dia maunya tuh saya tetap diam. Oke. Kamu bertanya juga nggak kenapa dia posting tulisan sabar sampai 16 kali di Instagramnya? Waktu kamu diwawancara di Rumpi. Saya nggak ngerti dan saya nggak musuh-musuhan juga. Ya mungkin dia. Ya, nggak tahu. Tapi kamu nggak tanya, ada apa sih gitu nggak tanya juga ya? Cuman itu aja tapi jawabannya menurut kamu masih belum memuaskan kamu gitu ya? Begini sebenarnya, kalau Mbak Soraya yang mengerti hukum agama dengan atribut yang dia kenakan, seharusnya tidak membiarkan polemik ini berkepanjangan. Fitnah dan melibatkan banyak orang termasuk saya. Melibatkan banyak orang termasuk Edis Adelia. Oke. Jadi sebaiknya ayolah kita ngobrol berdua depan media. Gitu loh. Baik. Edis ada. Apa? Kenapa? Kalau saya sih pengennya simpel. Kalau ada statement seperti itu, buktikan.
Mana bukti-buktinya? Oke. Kalau soal menikah, itu pasti ada wali, ada saksi. Mana buku nikahnya juga? Baik. Edis, ada yang mau disampaikan ke Indra nggak? Iya, saya di sini udah saya sampaikan ke Udah Indra. ketemu ya langsung ke Indra? Udah ketemu keluarganya juga. Saya minta maaf ke Udah Indra banyak dan ngobrol, juga mau Edis bosen. Udah bosan ya Edis ya? ke Mama deh Indra, ke Mama deh ya. Oh, minta mau ke maaf Mama. ya. Selamat deh ya, Edis. Ya Allah, selamat. Jadi pokoknya minta maaf juga ke Indra tentunya dan juga ke Ayah tentunya. Di sini karena dua-duanya adalah sahabat saya di sini netral di tengah-tengah. Saya minta maaf ke Ayah dan juga ke Indra kalau belum bisa menjadi teman yang baik atau malah kebayaan ya mungkin atau malah kebayaan ya mungkin, dan juga buat Mama Indra saya minta maaf kalau mungkin, dan juga untuk masyarakat luas semuanya kalau kemarin saya memberikan informasi yang tidak akurat karena saya juga tidak tahu, saya hanya katanya. Mohon maaf Gak lahir dan apa-apa, kamu kan batin. sumbernya kurang akurat. Jadi memang bukan salah kamu, makanya saya juga nggak negur kenapa Edis mengeluarkan. Iya, kata karena dia begitu. mendengar dari tangan yang sebelahnya Iya. gitu Ya, tadi dari istilahnya Mbak ya. Soraya Abdullah Talfas. Oke, baik. Indra, terima kasih banyak ya Thank you, sudah Mbak mau Meli. sharing lagi kepada kita. Thank you. Oke, Oke. semoga Mama juga tetap dalam keadaan sehat Iya begitu kan, ya. Mama sampai sakit kemarin Sampai sakit kan. kemarin ya. Gini loh, maafin aku kan jadinya ada tanggung jawab moral ketika, loh kalau seandainya memang itu tidak ada kan bagaimana perasaan Mama dan segala macam gitu kan. Cuma saya di sini juga menjaga perasaannya Ayah kan, bahwa Ayah menyampaikan informasi begitu kepada saya. Terus saya diminta tolong nyampaikan ke media. Udah saya sampaikan ke media, kemudian Indra membantah. Kamu Nah, sudah nelpon lagi ke Mbak Ayah belum sih? enggak, kita udah komunikasi WA. Terus bilang apa? WA ya saya harus bicara, saya bilang gitu, saya minta maaf, saya harus bicara bahwa ini sudah mengganggu saya gitu loh. Saya juga ikut dikejar-kejar wartawan. Oke. Aduh, padahal udah gak ada masalah Baik. lagi gitu kan. Kita masih akan bertanya lagi kepada Edi seperti apa kisahnya pada saat sesudah itu kemudian berkomunikasi lagi dengan Soraya Abdullah. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.